kawan-kawan semua, kamu tahu aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di mobil Mercedes GLS 600 Maybach. Gila, ini mobil super luxurious dan semuanya kenyamanannya first class. Kamu juga pengen tahu dong, rasanya seperti apa sih mobil first class itu? Dan ternyata di dalam mobil ini kamu bisa dipijit loh. Yuk ikutin terus ya video aku ini. Jangan lupa diberi like, di komen, dan kamu subscribe videonya, oke? Mobil ini memiliki cc 4000 dengan konfigurasi V8 dan horsepower sebesar 557 dan diklaim dari 0 ke 100 itu dalam waktu 4,9 detik. Tapi sebenarnya buat apa juga ya kita kenceng-kenceng, soalnya mobil ini tuh nyaman banget. Oke, untuk bagian depannya dia khas Maybach, jadi grillnya turun ke bawah dan semuanya chrome. Untuk lampunya dia sudah multi beam LED. Untuk velgnya dia menggunakan velg 23 inci model Maybach multispoke Ford wheels. Untuk bagian belakang Mercedes Maybach, dia semuanya aluminium. Itu refrigerator, ada lambang ini. Seperti biasa ada easy pack tailgate dan hands-free access. Gimana guys menurut kalian? Luar biasa nih, mobil luxurious banget dan kita serasa berada di dalam first class ya. Emang ini first class untuk di mobil sih, jadi tampilannya itu bagus banget, mewah. Ini udah ada wireless charger, terus untuk kabel multimedia, untuk pairingnya kamu masih tetap menggunakan kabel dan ada USB port. Di sini juga ada cup holder. Nah, cup holder ini ada temperaturnya, jadi bisa membuat minuman kamu tetap dingin. Dia ditandakan dengan warna biru di sini, atau tetap hangat. Dia ditandakan dengan warna merah. Kelihatan nggak itu? Jadi di dalamnya ini warna merah. Jadi tetap bisa membuat minuman kamu dingin atau hangat di sini. Di tengah ada trackpad. Dan ini untuk tahanan tangan supaya kamu nggak pegel untuk mengatur-ngatur trackpad yang ada di sini. Ini ada cara berkendara, dynamic select, ada individual, sport, comfort, Maybach. Nah, dan curve, off-road. Jadi mobil ini luar biasa, bisa di medan off-road juga, gitu. Ini untuk volume, ini untuk navigasi, radio, dan telepon. Ini untuk favorit, jadi misalnya kamu mau menyimpan di menu apa yang sering kamu buka, kamu bisa tekan favorit dulu. Oke, di bawah ini ada DSR, yaitu Downhill Speed Regulation, di mana dia membantu pengereman kendaraan pada saat kondisi mobil turunannya agak tajam. Nah, untuk yang di sebelahnya ini ada ESP off. Jadi kalau misalnya kita tekan, electronic stability programnya akan mati. Nah, yang di tengah ini air suspension untuk menaikkan dan menurunkan kendaraan. Untuk di sebelahnya ini M untuk transmisi dikendalikan secara manual, dan di sebelahnya ini untuk mengatur suspensi kelembutannya. Jadi dia bisa lebih keras atau lebih lembut. Nah, untuk yang kursi pijat itu kamu juga bisa atur dari layar monitor di belakang. Kamu pilih ke comfort, terus nanti di sini ada menunya tuh, ada hot relaxing back, hot relaxing shoulder, activating massage, passive massage, mobilizing massage. Nah, terus ada juga di sini seat comfort. Nah, pokoknya kalau mau mijet kamu tinggal pencet yang massage, terus tinggal pencet play, dan di kursinya itu akan mulai mijet ya. Luar biasa nih, mobil enak banget, sampai ketiduran tadi. Nah, untuk mengembalikan posisi seperti semula, kamu tinggal pencet ini untuk membuka dan mengunci pintu.
Ini untuk mengatur cray secara otomatis yang ada di kursi belakang. Tadi di bagian driver juga kamu bisa mengatur cray untuk di bagian belakang, kanan dan kiri. Dan ini untuk mengatur sunroof. Jadi kamu bisa membuka dan menutup sunroof secara otomatis dari belakang. Hari ini aku bersama produk expert dari PT Suri Motor Indonesia, Mas Dimas. Halo, assalamualaikum. Oke, Mas Dimas, boleh nggak dijelasin beberapa fitur yang khususnya ada di GLS 600 Maybach ini? Oke, kalau kita jelasin banyak, Mbak Ami, tentunya banyak banget ya. Yang Tapi aku spesial coba aja aku deh. pengen fitur spesial yang nggak dimiliki Mercedes lain, Betul. termasuk nggak dimiliki oleh kendaraan-kendaraan lain. Yes. Yaitu adalah free mode untuk mengeluarkan kendaraan ini terjerembab dari pasir ya. Karena basically Maybach ini dijual untuk kalangan, bukan kalangan mending-mending ya, tapi kalangan atas banget. Jadi kalangan atas ke atas banget. Nah, kebanyakan customer kita itu dari Middle East atau Timur Tengah, dan medan Middle East itu banyak sekali medan jalan yang pasir, di mana banyak sekali kendaraan-kendaraan itu terjebak di pasir. Nah, Padang pasir gitu padang pasir ya. Gimana caranya biar keluar? Kebanyakan mereka yang minta tolong ke orang lain atau ditarik mobilnya oleh kendaraan lain. Tapi di Maybach GLS 600 ini bisa mengeluarkan dari jebakan pasir. Caranya gimana? Kita lihat tutorial berikut ini. Yes. Oke. Kita pakai seat belt dulu ya, teman-teman ya. Kita pakai seat belt dulu. Tuan, sudah pakai seat belt? Sudah. Sudah pakai seat belt. Oke, setelah pakai seat belt, kita masuk ke menu off-road ya. Kita masuk ke menu off-road pakai dynamic select. Nah, setelah menu off-road pastiin, karena kita nggak mungkin masuk kubangan pasir kalau kita nggak off-road ya. Lalu kita masuk ke menu setting. Kita masuk ke menu asisten. Nah, di sini ada off-road assist. Nah, kita masukkan transmisi ke drive. Nah, maka off-road akan aktif. Kita klik. Nah, di sini ada free driving mode ya, atau bounce. Nanti mobilnya akan bergoyang-goyang. Kita akan coba. Mobil akan keluar. Nah, di sini maksimum speed yang direferensikan hanya 15 km per jam. Oh, jadi kalau di atas 15 ya nggak aktif ya? Nggak aktif. Sebenarnya mode ini untuk mode penyelamatan ya. Iya, betul. Tapi kalau mungkin Mbak Ami pengen begaya-begaya, pengen ngeprank pengendara lain, nah pengen mobil ininya bergoyang-goyang, nah kita bisa aktifkan. Oke. Sistem ini suspensi yang bekerja, bekerja untuk mendorong, menonjok ke atas ya, turun ke atas, turun. Di stop aja. Oke. Jadi itu emang untuk menyelamatkan kita supaya tidak terjerembab di pasir ya sebenarnya ya. Sebenarnya bisa bukan untuk pasir, gaya-gayaan gitu boleh ya. bisa pasir, bisa tanah aja ya. Jadi kalau misalkan Lumpur mungkin ya. Kalau lumpur Berat ya dia. berat ya, karena mungkin badan jalannya terlalu terlalu empuk, terlalu lembek, jadi ya saya rasa mobil nggak bakal masuk lumpur, kecuali pasir. Tanah pun masih bisa kita keluarkan. Oh, oke. Jadi memang kita nggak bisa berkendara lebih dari 15 km per jam, kita harus di bawah itu. Ini kan untuk rescue ya, untuk penyelamatan ya. Untuk penyelamatan. Nah, kalau mungkin tadi Mbak mau ngeprank pengendara lain, atau mungkin mobil mau bergaya-gaya pengen dance di jalanan, ya konsekuensi tadi mual-mual tadi. Fitur ini sebenarnya kerjasama antara suspensi, karena suspensi Maybach GLS 600 ini disupport dengan e-active body control. Itu pengembangan dari air suspension. Jadi air suspension kita kembangkan ya, jadilah teknologi yang mutakhir ini. Ini cukup menjadi perhatian juga penggemar petrolhead atau penggemar otomotif. Kok bisa ya mobil bisa seperti itu ya? Mereka kira untuk marketing strategi aja, ternyata enggak. Ini adalah fitur yang dikembangkan oleh engineer kami untuk menyelamatkan apabila kendaraan GLS ini terjerembab di kubangan pasir. Jadi bisa menyelamatkan diri tanpa minta bantuan orang lain. Kalau tadi menu yang di bawahnya itu apa ya? Yang mana ya? Di bawahnya ini individual. Jadi kita bisa mengatur wheel control ya, bagian mana yang kita mau adjust. Nah, kita bisa adjust individual wheel. Maka akan muncul sama maksimum speed 15 km per jam juga. Nah, di sini kita bisa setting
ya roda mana yang powernya lebih besar. Oh, untuk yang tadi free driving itu. Jadi Masih bagian dari itu. Oh, Apabila oke. mungkin gini, mobil kita terjerembab pasir bagian kiri aja, Mm-mm. ya bagian kiri. Nah, roda kiri yang terjebak pasir, kanannya mungkin masih di aspal. Mm-mm. Oke, bagian kiri ya kita atur ya, bagian kirinya aja. Mm-mm. Ya. Kita juga atur roda depan kiri dan roda belakang kiri. Kita bisa atur ketinggian daripada si penyelaman tersebut. Oke. Kalau keempat roda ya saran saya ditaruh di posisi yang tengah. Jadi 4 rodanya rata. Oke. Tapi kalau misalkan maunya roda yang kiri aja, ya itu bisa. Tadi yang joget yang kiri-kiri, yang nyaman. Oke. Atau misalkan roda bagian belakang, ya. Roda bagian ini jadi belakang. miring. Nah ini jadi miring kan? Ah. Oke, ini jadi miring kan? Ah. Oke. Nah, oke jadi miring kan? Nah, ini bisa ya kita bisa atur secanggih ini individual Oke. sesuai kebutuhan. Yes. Presisi dan tentunya adalah ini fitur yang sangat menarik. Nah, kalau tadi di dynamic select itu aku lihat kan ada curve ya. Curve itu sebenarnya buat apa sih? Curve itu agar mobil tetap stabil apabila kita melewati badan jalan yang tidak rata. Oh, oke. Jadi walaupun posisi jalannya bergelombang, mobil akan tetap rata ya. Hanya saja rodanya aja yang akan menari-nari. Oke, selain itu ada fitur apa lagi nih yang biasanya yang berarti ada di Maybach aja? Di GLS 900 Maybach aja. Yang ada di GLS Maybach aja. Oke, GLS Maybach GLS 600, sorry namanya Maybach GLS 600. Oh, oke. Bukan GLS 600 Maybach ya. Tapi Maybachnya di depan. Kita memiliki fitur sebenarnya banyak sekali Mbak, tapi yang kita mau tonjolkan adalah yang membedakan Maybach dengan GLS 450 AMG adalah electric full step atau board step running. Oh, Jadi, apa? Full step electric ini bisa ya membuka sendiri ya seiring dengan pintu yang kita buka. Oh, jadi dia keluar automatically ya? Apabila kita tarik tuas gagang pembuka pintu, maka full step akan keluar. Oh, oke. Nah, apabila kita menutup, full step akan masuk ke dalam. Full step itu bisa menahan beban hingga 100 kg. Jadi cukup. Jadi apabila nggak mungkin dua orang langsung naik ya, bebarengan. rasanya nggak mungkin. Tapi full step ini sifatnya adalah asisten, jadi bisa membantu apabila mungkin penumpangnya mohon maaf yang kurang tinggi ya, atau mungkin butuh support agar menaik GLS ini lebih nyaman, maka dilengkapi dengan full step, ya full step elektrik. Full step ini bisa digunakan apabila pintu ya kita buka, maka akan terbuka dengan sendiri, akan keluar. Dan desainnya pun juga sangat-sangat ergonomis, jadi tidak terlalu kaku, jadi sangat-sangat ergonomis. Dan apabila kita keluar kendaraan, jangan khawatir ya, kaki kita tetap bisa menginjakkan full step itu walaupun desainnya sangat ramping. Oke. Side running board atau full step elektrik itu kita bisa atur mau keluar terus atau keluar masuk otomatis ya. Nah di sini kita bisa masuk ke menu setting. Nah terus kita vehicle tentunya karena posisi di vehicle. Nah di sini side running board. Kalau kita klik extend maka akan keluar terus. Kalau retract otomatis keluar atau masuk sesuai dengan posisinya. Dibuka dan ditutup pintu ya. Sesuai dengan buka dan tutup pintu. Nah ini kita on kan ya. On. Nah, kalau kita pilih on, ini otomatis ya. On otomatis. Jadi kalau kita buka pintu, otomatis keluar. Itu akan keluar. Oke, Mbak Ami, ini ada lagi salah satu fitur yang bisa oke banget ya, membantu banget apabila driver sedang bepergian jauh. Oke, apa tuh? Fitur ini sebenarnya untuk mengurangi rasa stres berkendara, kemacetan, atau jalanan yang panjang kayak misalkan kita mau ke tol Trans Jawa. Oke. Jadi ada kalanya kita bawa GLS Maybach ini untuk pulang ke kampung halaman ya sebagai pencapaian atau pengakuan kita bahwasanya kita sudah berada di level tertinggi. Sultan. Ya, sultan ya. Bukan kita mau flexing ya, tapi kita benar kita punya, makanya kita mau show ya. Biasanya kalau yang duduk di depan kan biasanya driver. Nah,
ada kalanya kita boleh memanjakan driver kita, yaitu Oke. dengan fitur Driving Assistant Package Plus. Oke. Atau kalau di Mercedes-Benz kodenya adalah DAP Plus. Apa itu? Sederhananya adalah fitur semi autonomous. Jadi mobil melaju dengan kecepatan yang sudah kita atur. Misalkan speednya kita atur 80 km per jam. Kita sudah atur menggunakan di sini ada cruise control, ya. Oke. Jadi mobil kita akan mengikuti marka jalan Oke. yang ada di jalan tol dan tetap menjaga jarak dengan pengendara yang ada di depan. Serta setirnya kerjasama dengan sistem radar sehingga setir ini bisa berbelok mengikuti garis marka jalan yang ada di badan jalan. Sederhana gini, Mbak, kalau misalkan kita mau ke contoh waktu itu ke Jagorawi, ya Jagorawi itu kita mau ke puncak. Nah, pada saat jalan berbelok, ya jalan berbelok itu kan otomatis garis marka jalan juga ikut berbelok. Ya. Setir juga akan ikut berbelok sesuai dengan garis yang ya, putus-putus garis marka jalan. Lalu setir akan lurus lagi apabila sudah jalannya sudah lurus. Makanya. Nah, kecepatan tetap kita sesuai dengan kecepatan yang sudah kita atur, misalkan 80 km per jam. Dan juga tetap apabila kita didahuluin oleh mobil lain atau dipotong sama mobil lain, Maybach GLS 600 ini bisa mengurangi laju secara otomatis tanpa kita injek pedal rem. Oh, jadi bukan dia langsung cancel? Enggak. Jadi bisa ngatur sendiri ya? Bisa ngatur sendiri. Oh, oke. Bisa ngatur sendiri. Apabila kita ketemu kendaraan depan dengan kecepatan yang lebih rendah daripada kita, misalkan kita udah setting 80, sementara kendaraan depan taruhlah lari 60. Kita mau nyalip. Kalau kondisi sudah aman, kita tinggal sen kiri atau sen kanan. Kalau misalkan sen kiri, kita mau nyalip dari kiri. Kalau sen kanan, kita mau nyalip dari kanan, kita tinggal sen aja. Maka otomatis setirnya akan overtake, akan pindah sendiri, akan lurus lagi ngikutin marka jalan, dan akan kembali lagi setelah kita ikutin sen kita balikin, ya kita akan bisa overtake, ya tanpa bisa, ya? kita adjust pedal gasnya. Oke. Jadi kita bisa mendahului hanya dengan sen aja. Iya. Lalu kita kembalikan lagi. Driving Assistant Package Driving namanya. Assistant Package Plus. Oh, ada plusnya. Oh, oke. Lalu sistem ini sebenarnya nggak full autonomous ya, ada namanya semi. Kenapa semi? Kita mesti sentuh, ya sentuh tuas roda kemudi kita sentuh setiap 30 detik sampai dengan 60 detik kita harus sentuh. Oh, tetap harus Disentuh. Untuk apa sih? Untuk memastikan driver masih kondisi sadar. Iya. Nggak boleh tidur, apalagi pingsan. Jadi harus sadar, disentuh aja, disentuh terus. Waktu itu pernah ada nanya, gimana mas kalau nggak disentuh? Akan ada bunyi warning, ya. Oh, keluar bunyi. Bunyi tung tung sebanyak 6 kali. Tung tung. Nah, ke-6 kali kalau kita belum sentuh juga, ya akan lebih kencang lagi. Tung. Fitur tetap berjalan. Jadi misalkan depan mobil melambat ya kita tetap melambat, tapi sambil sensor itu terbunyi. Apabila kita nggak sentuh juga, maka kendaraan akan menyalakan lampu hazard belakang dan depan. Oh, oke. Dan akan melambat sampai dengan kendaraan ini berhenti. Berhenti di lajurnya yang sama atau lajur berbeda, Mbak, kira-kira? Berhenti di lajur yang berbeda. Berhenti di lajur yang sama. Oh, gitu? Iya. Oke. Gunanya apa? Ya mungkin si driver, mohon maaf nih, serangan jantung atau mungkin tidurnya terlalu pulas. Tapi ya kalau tidur terlalu pulas, sistem audio ini bisa membangunkan orang sih sebenarnya sih. Jadi sangat kencang dan memberikan dengan frekuensi yang bisa bikin orang bangun kalau dia tidur. Ya sebut saja mungkin lagi serangan jantung atau mungkin ada gangguan kesehatan lain sehingga si driver itu nggak connect atau nggak nyambung. Hanya mobil akan pelan-pelan. Tetap di lajur yang sama. Tetap di lajur yang sama. Nah, bedanya kalau di Indonesia sampai dengan mobil berhenti aja. Oh. Kalau Mbak mungkin tinggal di negara-negara maju, mobil akan mengirimkan signal SOS ke rumah sakit terdekat dan kantor polisi terdekat. Mobil akan nelpon. Oh. Jadi mobil akan nelpon, yang nelpon siapa sih mobil, yang ngomong siapa, ya penjawab mobil ini memberitahu posisi Anda di mana, lintang bujur berapa, waktu berapa. Nah, maka 911 atau ambulan akan datang untuk memberikan pertolongan.
Canggih banget ya. Canggih banget. Cuman sayang fitur itu yang terakhir saya sebut itu, yang fitur bisa sampai ngirim ambulan itu belum ada di Indonesia. Karena apa ya? Karena memang infrastruktur kita belum memadai. Oke. Nah, di situ harus disupport layanan namanya Mercedes Me Connection. Oh iya, oke. Mercedes Me ya. Iya, benar sekali. Nah, gimana sih cara makainya? Gampang sih, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, kita lihat ke sini. Yang pertama, kita aktifkan dulu namanya cruise control. Ya, cruise control kita aktifkan. Kita tinggal geser ke atas ya. Karena mobil nggak jalan, jadi nggak bisa ya, harus jalan ya. Iya. Kita misalkan atur 50 km per jam. Nah, setelah itu, step kedua kita atur jarak mobil kita dengan jarak mobil depan. Kita atur adjust. Nah, di sini ada jarak. Kalau semakin ke atas, ini semakin dekat. Semakin ke bawah, ini semakin jauh. Jadi jaraknya. Oke, kita atur yang tengah-tengah aja deh. 3 aja deh ya. Bisa sampai 4. Oke. Kita atur. Oke. Lalu kita aktifkan, di sini aja. Kita aktifkan namanya Active Steering Assist. Oke. Mobil sudah bisa jalan, ngikutin garis marka jalan dan ngikutin mobil di depan. Oke. Apabila marka jalannya udah hilang, misalkan di gerbang tol itu kan marka jalan udah nggak jelas ya, maka mobil kita akan mengikuti mobil yang paling dekat dengan kita, yang searah. Depannya. Oke. Kalau mobil Bantu paling yang dekat, sama ya. kalau mobil yang paling dekat ada di samping, dia tetap akan ngikutin yang di jalur yang sama. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada tiba-tiba di gerbang tol ada orang nyebrang, tetap akan melambat. Sesuai dengan fitur namanya Active Track Assist. Oke, Dimas, kita nih di posisi belakang karena ini kan dia 2+2, jadi konfigurasinya yang di belakang juga 2 seater ya. Oke. Nah, untuk yang sebelah kiri ini kan aku lihat dia ada yang posisi untuk rebahan. Iya. Nah, hanya di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan kan nggak ada yang gambar yang posisi rebahan itu. Ini nggak ada. Jadi yang sebelah kanan bisa rebah apa nggak? Bisa rebah, kalau bisa rebah tapi nggak serebah yang paling kiri. Oh, oke. Karena VIP seat software package pada mode sleep mode itu hanya ada di bangku belakang kiri. Oke. Jadi bangku belakang kiri ini bisa posisinya rebah sekali, sangat-sangat rebah. Jadi kita bisa sangat-sangat rileks, bisa tidur bahkan, karena posisi kursi kita tuh sangat rileks. Dan kursi bagian depan kiri itu akan maju ke depan sampai posisi maksimal, headrestnya pun akan turun. Oh, oke. Ini kelebihan daripada nomenklatur S ya, entah itu S Class, entah itu GLS. S sama GLS saja. Kalau GLS belum ada. Jadi GLS Maybach, Maybach GLS ini menggunakan exclusive seat, jadi sehingga kursi belakang kiri itu bisa sangat posisi rebah, sehingga memberikan kenyamanan yang sangat-sangat maksimal ke penumpang belakang. Jadi nggak mungkin maksudnya ini adalah si pemilik kendaraan atau tamu yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan di tempat saya duduk ini, kita bisa adjust untuk tetap sama-sama exclusive seat, tapi karena depan saya ini ada driver, nggak mungkin posisi sampai maksimal. Rebah ya. Kalau kita bikin rebah, bisa rebah, sangat-sangat rileks. Tapi kalau bicara paling rebah, itu ada di posisi sebelah Kiri. samping kiri. Ini posisi relax ya. Saya relax, saya majukan kursinya, ini saya atur. Oke, masih bisa berarti ya. Cuman dia Masih tidak posisi yang maksimal ya. Nah, ini posisi saya udah sangat-sangat relax. Tapi di belakang kiri itu jauh lebih relax lagi. Apalagi didukung dengan massage function, jadi kursi pijat dan pemanas kursi atau pendingin kursi. Oke teman-teman, demikian beberapa penjelasan mengenai Mercedes GLS 600 yang Maybach. Mobil ini udah first class kenyamanannya, dan yang pasti sih emang mobilnya emang nyaman banget sih. Ikutin terus ya video aku, dan jangan lupa di like, diberi komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih.